Salam saudaraku, kembali bersama saya Pendeta Firman Simanjuntak akan membawakan firman Tuhan, dan saya senang menggali dari pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-13 di kuartal yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Tuhan berfirman. Biarlah kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa mengaplikasikannya, mengimplementasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kelemahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini, hidup oleh firman. Dan sebagai ayat kuncinya, mari kita sama-sama buka Alkitab di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat 22 demikian bunyinya, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Ada dua kata yang mau saya perkenalkan saudara-saudaraku dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Kata yang pertama adalah pelaku dan kata yang kedua adalah pendengar. Kita akan bahas satu persatu. Dan kata yang pertama yang akan kita bahas adalah pendengar. Ini berasal dari bahasa aslinya, kata akroates, yang artinya hearer. Ini artinya seperti seorang mahasiswa yang duduk di ruang kuliah untuk sekedar mengisi absen, duduk saja dan tidak mau peduli tentang apa materi kuliah yang akan dia dengar, yang akan dia pelajari. Dan menjadi seorang pendengar adalah sangat rugi, saudara-saudaraku. Jika kita hanya sekedar mendengar, hanya sekedar mempelajari firman Tuhan, hanya sekedar membaca Alkitab, dan tanpa meminta Roh Kudus untuk menyingkapkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, ini sama seperti membuang berkat yang sangat luar biasa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jika sekiranya kita mau meminta Roh Kudus untuk membimbing, menuntun pemikiran kita untuk mengerti akan firman Tuhan, maka sesungguhnya berkat yang sangat luar biasa sudah tersedia. Dan Tuhan mau saat kita mendengar sesuatu tentang firman Tuhan, mari kita belajar mencerna dan mintalah Roh Kudus supaya mengajari kita untuk mengerti, dan kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu, bisa mengimplementasikan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, saya rindu membacakan satu kutipan dari Ellen G. White dalam bukunya Selected Messages jilid 1 halaman 411. Demikian dikatakan, "Tak seorang pun bisa menjelaskan Alkitab tanpa pertolongan Roh Kudus, tetapi ketika Anda menerima firman Allah dengan rendah hati dan dapat diajar, para malaikat Allah akan berada di sisimu untuk menanamkan kepadamu bukti-bukti kebenaran." Tidak seorang pun yang bisa, yang berkuasa untuk menjelaskan, menerangkan akan isi dari firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Saudara dan saya tidak akan berkuasa, saudara-saudaraku. Walaupun sudah tamat dari sarjana agama, ataupun dia master, kemudian dia sudah doktor dan profesor, semuanya itu sia-sia, saudara-saudaraku, tanpa kita dibimbing oleh Roh Kudus. Sebelum kita izinkan Roh Kudus masuk di dalam hati ini, yang akan menuntun kita, memberikan pengertian kepada kita, kita tidak akan mampu, saudara-saudaraku, untuk menjelaskan akan isi firman Tuhan jika sekiranya Roh Kudus tidak membimbing akan kehidupan kita. Dan terlebih dikatakan di sini, terimalah firman Allah itu dengan rendah hati. Mempelajari firman Allah perlu kerendahan hati. Kalau dengan kesombongan, mengandalkan titel ataupun pendidikan yang tinggi, saudara-saudaraku, akan sia-sia. Tidak ada gunanya, saudara-saudaraku. Kata yang kedua, kata pelaku.
Ini juga berasal dari bahasa aslinya, dari kata poietes. Dalam bahasa Inggris dia disebut dengan performance atau kinerja. Jadi menjadi pelaku firman itu ada performance di dalamnya yang mengikutinya, ada kinerja. Tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar, tidak hanya mengkhotbahkan, tidak hanya menggali, tetapi di sini perlu performance, saudaraku. Perlu kinerja. Setelah kita mendengar, pelajari firman Tuhan, dan kita sudah memahaminya, Roh Kudus sudah memberikan pengertian kepada kita. Jangan lupa satu hal, saudara-saudaraku. Lakukan. Harus kita aplikasikan, harus kita implementasikan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudaraku. Metode mempelajari Alkitab, metode belajar Alkitab yang terbaik pun dikatakan tidak ada gunanya jika kita tidak bertekad untuk hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari dari dalam firman itu. Tidak berguna metode apapun, saudara-saudaraku, tidak ada gunanya jika kita tidak mau bertekad, tidak ada komitmen untuk hidup sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan. Apa yang berlaku dalam pendidikan secara umum juga berlaku dalam mempelajari Alkitab secara khusus. Pelajar yang terbaik dikatakan tidak hanya dengan membaca atau mendengar, tetapi dengan mempraktikkan apa yang sudah kita ketahui. Yang cilakanya, saudara-saudaraku, di zaman sekarang ini, seorang pelajar-pelajar Alkitab, dia hanya menggali, cari tahu apa maknanya ini, apa ini. Dan ada yang mengatakan belajar itu tidak ada matinya, mulai dari kecil, besar sampai tua. Tetap belajar. Hanya belajar, dan belajar. Dan cilakanya sudah capek belajar. Letih, lesu, loyolah dia. Tidak ada lagi kesempatan untuk melakukannya. Tidak ada performance di dalamnya. Tidak ada kinerja yang dia hasilkan selain hanya untuk mengerti. Jadi saudara-saudaraku, kalau hanya untuk belajar, menggali dan menggali, lalu tidak melakukannya, saudara-saudaraku, itu kembali kepada nol. Back to zero. Apa gunanya, saudara-saudaraku? Kalau kita tidak bisa mengerti, tidak bertekad untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sungguh tidak ada gunanya, saudara-saudara. Penurutan akan membuka rumah harta karun yang penuh berkat Tuhan. Jika kita menuruti akan firman Tuhan dan melakukannya, maka saudara-saudaraku, kita sama seperti membuka rumah harta karun yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, dan akan membawa kita kepada kesukaan serta cara hidup kita yang diubahkan dalam menambah pemahaman dan pengetahuan kita. Yang jika sebaliknya, saudara-saudaraku, akan tertutup bagi kita jika kita tidak mau mematuhi firman Tuhan dan tidak mau mempraktikkannya apa yang sudah kita pelajari, dan kita tidak akan bertumbuh. Kalau kita hanya sekedar mempelajari, saudara-saudaraku, sekedar tahu tapi tidak melakukannya, tidak ada kinerja di dalamnya, kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Kita ini akan menjadi sosok Kristen yang kerdil kerohaniannya, tidak bertumbuh, saudara-saudaraku. Kita bertumbuh dalam kasih karunia dan hikmat melalui contoh-contoh yang menginspirasi, yang menerangkan kepada kita apa arti hidup melalui firman Allah. Dan tidak ada contoh yang lebih baik dan tidak ada motivasi yang lebih kuat daripada Yesus Kristus, saudara-saudaraku.
Motivator terhandal di dunia ini bukan siapa-siapa. Yesuslah yang menjadi motivator agung kita. Dialah motivasi terhandal kita, saudara-saudaraku. Jangan saudara katakan, saya mau menjadi seperti si anu lah. Saya mau menjadi seperti dokter si anu lah. Saya mau seperti gaya berkhotbahnya Profesor si anu, Dokter si anu. Jangan saudara-saudaraku. Kita tidak akan menjadi siapa-siapa selain kita hanya menjadi seperti Yesus. Itu yang baru benar. Jadi jangan katakan, saya mau menjadi seperti si anu lah. Tidak perlu saudara-saudaraku. Tapi kita ini akan menjadi seperti Yesus. Itu saja cukup. Titik. Karena hanya Yesus yang menjadi motivator agung kita, bukan yang lain. Di dunia ini saudara-saudaraku, kita sama-sama manusia berdosa. Jadi Yesuslah yang menjadi teladan satu-satunya dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam teladan untuk mempraktikkan, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai kesimpulan saudara-saudaraku, sesungguhnya pengetahuan dan kefasihan kita untuk membicarakan hal-hal rohani atau firman Tuhan tidak akan pernah cukup untuk memuaskan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan pintarnya mengolah kata-kata saudara-saudaraku. Bukan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan mencari manusia-manusia yang baru, yang hati dan hidupnya dikatakan mau diubahkan, dan dia sudah berbeda dengan dunia ini, dan dia sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah setia dan tekun menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pelaksana-pelaksana akan kehendak Tuhan. Walau kadangkala terjadi sebuah kegoncangan dan ujian, cobaan iman terjadi dalam kehidupan kita. Cobaan yang besar dan cobaan yang kecil kadang-kadang melanda akan kehidupan kita. Akan tetapi dikatakan, marilah kita tetap tenang bersama dengan Tuhan dan berdiri teguh, senantiasa memancarkan akan sinar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dengan satu contoh, bahwa kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi saudaraku, jangan berhenti dulu. Jangan merasa cukup dulu sampai engkau dan saya menjadi pelaku firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami bisa mengerti akan firman-Mu, akan Alkitab, akan isi Alkitab. Setelah kami mengerti melalui pertolongan Roh Kudus-Mu, maka kami juga akan melakukannya, akan mempraktikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk melakukannya. Berkatilah kami seluruhnya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami atas segala dosa kelemahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam.